Kesempatan kali ini saya ingin membahas trik berkebun organik tanpa bahan-bahan kimia sama sekali ya, tanpa pupuk dan obat-obatan kimia itu juga dapat tumbuh subur. Bahkan tidak punya kebun, tidak punya ladang, kalian juga dapat bercocok tanam dengan menggunakan bahan-bahan seperti ini ya untuk media tanamnya, dan hasilnya tidak kalah juga dengan mereka yang menanam di hamparan luas seperti di ladang ataupun di kebun. Nah, tema kali ini adalah kita fokuskan bagaimana cara kita membuat media tanam untuk kacang panjang ataupun jenis sayuran yang lainnya supaya lebih cepat panennya. Jadi sebelum saya melanjutkan, saya lebih baik memperlihatkan terlebih dahulu supaya teman-teman juga percaya dari kandungan dan takaran bahan-bahan yang ingin saya sebutkan ternyata sudah menghasilkan. Bahkan cabai ya teman-teman lihat, baru berukuran sekecil ini dia sudah mengeluarkan buahnya. Nah, itu artinya ini sudah sesuai dengan uji riset yang sudah saya lakukan. Jadi menanam kacang panjang itu tidak harus di hamparan luas seperti ini ya teman-teman ya. Kalian dapat melakukannya seperti yang sudah saya lakukan. Kalian dapat berbudidaya dengan menggunakan karung. Dengan hasil buah yang tidak kalah dengan mereka yang menanam di hamparan luas. Buahnya banyak sekali. Dan saya akan membahas ulasan media tanam subur untuk menanam kacang dan cara menanggulangi serangan hama pada kacang. Bibit kacang panjang yang bagus harusnya di usia 30 hari dia sudah harus berfokus terhadap pembungaan dan pembuahannya. Jadi ada juga teman-teman jangan sampai salah memilih bibit karena bibit kacang ini ada juga yang berusia 45 hari baru berfokus terhadap pembuahan. Nah, kalian jangan sampai salah menentukan bibitnya. Trik menyemai kacang panjang terlebih dahulu ya. Jadi kalian kalau menyemai bibit kacang panjang, sebaiknya posisikan berdiri ya. Jadi sebagian muncul di permukaan dan sebagian tidak tampak. Jadi sebagian terpendam. Nah, ketika kita nyirami biasanya posisinya berubah, maka kita harus membenahi kembali dengan tujuan supaya seimbang dari suhu yang dia dapati. Jadi supaya nanti tumbuhnya ini bisa lebih cepat. Karena kalau mendamnya terlalu ke dalam, ini kalau untuk kacang teman-teman harus tahu, kalau kita semai terlalu dalam justru malah dia tidak akan tumbuh. Karena biji kacang, benih kacang ini nanti dia akan muncul di permukaan. Baru setelah itu dia dapat pecah tunas. Jadi kalau mendamnya terlalu dalam, ya nanti dia akan membusuk di dalam sana. Nah, itu trik menyemainya. Lalu kemudian supaya kacang kita ini lebih cepat berfokus terhadap pembuahan, sebaiknya kalian jangan menanam ganda, walaupun di alam terbuka seperti itu, ataupun di media terbatas seperti ini, sebaiknya kalian menanam tunggal, atau jangan menanam berdekatan, karena dapat mengakibatkan dia fokus terhadap pembuahannya ini akan lebih lama. Jadi kalau kita menanam tunggal karena akar tidak berebut makanan, sehingga mau tidak mau kacang kita akan segera memunculkan bunga dan buahnya. Takaran dan bahan untuk media tanam kacang. Jadi kacang panjang ini karena di medianya ini terbatas, jadi kacang panjang ini dia membutuhkan kadar mineral ya. Kadar mineral ini harus selalu lembab ketika dia di usia di bawah 1 bulan. Jadi kita menciptakan media tanam kita ini supaya tidak mudah untuk mengering, yang pertama. Yang kedua, media tanam kita ini haruslah tetap selalu gembur teman-teman. Jadi tidak boleh memadat sampai masa panen selesai. Karena tujuannya kenapa? Pertumbuhan reproduksi pelebatan akarnya akan dapat tercipta. Kalau tanahnya tetap selalu gembur. Dan kandungan bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan takarannya perbandingannya tanah 2 ember ya teman-teman ya. 2 ember tanah. Kalian dapat menggunakan abu dari bakaran sampah organik seperti abu sekam, boleh dari dedaunan kering yang ada di sekitar rumah kita, ranting-ranting, sayur-sayuran, bekas potongan sayuran yang dibakar di tempat sampah, ini teramat sangat bagus menjaga tingkat kelembapan.
sehingga nanti media tanam kita ini tidak mudah untuk mengering. Nah, teman-teman, lalu kemudian bahan yang berikutnya untuk menciptakan hijau daun. Diperlukan NPK, ya nitrogen, fosfor, dan kalium yang terdapat pada kotoran ternak apapun. Boleh kotoran hewan dari sapi, kambing, ataupun kotoran ayam. Nah, ini dapat menciptakan kesuburan pada daun, bahkan pada buah, hingga pada akarnya. Jadi, dari NPK alami tersebut ini dapat memicu juga tingkat panennya akan lebih cepat jika dibanding dengan tanah normal. Kotoran ternak sangatlah bagus karena juga mengandung zat besi juga tembaga, sehingga tanaman kita tidak mudah untuk mati walaupun pada saat diserang oleh hama tanaman, dan kemudian pada saat diterpa oleh air hujan, ya ketika hujan turun biasanya kan disertai dengan angin, sehingga tanaman kacang juga tanaman yang lainnya kita tidak mudah untuk untuk tumbang maksud saya. Dan perlu difahami serangan hama pada kacang biasanya itu seperti ini ya, akan mengakibatkan daunnya kayak gini teman-teman ya, mengering ini ya, nanti akan bolong dan kemudian ini dapat menguning. Nah, binatangnya itu seperti ini, telur-telur hitam, nih lihat ya. Nah, cara mengantisipasinya teman-teman, sebelum terjadi seperti ini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oh ya, tadi takarannya 2:1 ya, maaf saya lupa. Nah, sekarang kita beranjak dalam menangani masalah serangan hama. Jadi untuk menangkal hama, sebaiknya kalian lakukan penyemprotan dengan menggunakan lada ya, racikan lada, kalian ambil lada 1 sendok teh yang dicampur dengan 1 liter air. Jadi ladanya kalian lembutkan, dicampur 1 liter air, dan kemudian jangan lupa berikan jahe beberapa gram. Nah, setelah itu ditumbuk bersamaan dan lalu lakukan sistem perebusan sampai benar-benar airnya mendidih. Dan semprotkan pada tanaman kacang kita. Biasanya kalau pada saat musim pembungaan seperti ini, kacang mulai berdatangan hamanya ya. Nih seperti ini, hamanya ini sebetulnya warnanya agak kuning-kuning kayak gitu. Dia dapat menghasilkan telur-telur yang hitam seperti ini. Nah, untuk pencegahannya kalian dapat menyemprotkan 1 minggu sekali dari pucuk daun, bunga, buah, bahkan hingga ke pangkalnya. Nah, sedangkan untuk sistem pengobatannya, kalian juga dapat menyemprotkannya untuk mengobati ya yang sudah terserang hama seperti ini. Kalian dapat menyemprotkan 3 hari sekali. Kalau masih sanksi, kalian ingin menambahkan racikan lagi, kalian dapat memberikan apa namanya, pandan ya, sehelai pandan, dan kalian dapat memberikan bawang putih. Nah, ini teksturnya sangat, baunya sangat menyengat semua dan pedas, mengandung unsur panas, sehingga kalau hama tanaman kacang ini tetap berada di sini, maka saya pastikan dia akan mati secara perlahan karena dia kehilangan nafsu makannya. Baiklah teman-teman, saya rasa sudah selesai semua saya menjelaskan ya, bagaimana cara mempersiapkan media tanam untuk bercocok tanam kacang panjang. Nah, kalian yang mungkin ingin perluasan edukasi seputaran tentang tanaman organik tanpa adanya bahan-bahan kimia sama sekali, kalian tetap stay tune di channel ini dan saya ucapkan banyak terima kasih, semoga ini akan memberikan kemanfaatan. Salam perkebunan organik.